kami menyerahkan kembali bukti tambahan ya yang belum sempat kami serahkan pada pihak penyidik. Pertama adalah bukti video yang mencatut fotonya Pak Anies Baswedan. Kemudian juga kami berikan lagi bukti-bukti transferan kepada pihak penyidik. Kami juga memberikan lagi bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian ya antara Oli dengan korban, juga adanya foto-foto. Begitu. Videonya bentuknya seperti apa sih Pak? Apakah mungkin pelantikan? Saya share ya. Karena itu kan mereka ngambil dari Zoom meeting gitu ya, sehingga memang jadi bentuknya kayak potongan-potongan. Tapi jelas di situ ada Bapak Anies Baswedan sedang bicara ya, walaupun nggak ada suaranya begitu. Manipulasi gitu Bang maksudnya Bang? Ya artinya kamera banget. ya artinya bahwa Pak Anies ketika itu diambil gambarnya, videonya, dan ditunjukkan pada para peserta korban CPNS bodong. Demikian. Tapi ada penyampaian musuh Bang pada saat Anies berbicara di Zoom itu apa? Tidak ada, karena semua bahasanya apa ya, mic-nya itu dimatikan oleh penyelenggara. Di mute. Ya, Kan di via mute ya. Zoom kan itu. Ya, begitu. Berarti ada kemungkinan nggak sih tawaran PNS-nya itu untuk di Pemprov DKI Jakarta? Ya seolah seperti itu, gitu tapi ya. sebenarnya nggak ada. Dan sebetulnya juga para korban juga sempat diajak oleh Oli itu mendatang ke BKD di balai kota gitu ya. Dan dia nyari momen di mana waktu itu ada peristiwa PPKM. Sehingga waktu Oli dengan para korban datang ke BKD, kondisinya adalah sedang tutup gitu. Begini ya. Tentu aja kami menyambut baik ya tindakan cepat dan tepat dari pihak Polda Metro Jaya yang sudah menaikkan perkara itu dari lidik ke sidik kan gitu. Nah, hambatannya bahwa Oli selalu menunda-nunda pemeriksaan. Ini yang ketiga kali gitu ya. Sehingga membuat pihak Polda belum melakukan gelar perkara. Nah, itu. Walaupun sebetulnya semua orang-orang yang disebut oleh Oli waktu di BAP sudah dipanggil gitu ya. Siapa aja misalnya manajernya gitu ya, inisialnya adalah KM, kemudian ada guru bimbel privat ya, inisialnya KR gitu kan. Nah, KR ini menjelaskan bahwa nggak ada namanya bimbel CPNS, itu nggak ada gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nama KR itu dimunculkan oleh Oli, makanya polisi manggil si KR, benar apa enggak nih ibu melakukan training ataupun CPNS gitu ya pada korban. Tidak ada. Nah kayak gitu. Jadi jelas sekali bahwa Oli sudah nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini adalah uang untuk bimbel, tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Artinya Gitu. dari awal emang bukan buat bimbel ya Bang ya? Bukan, karena ya termasuk kemudian yang terakhir tuh ya, yang korban dari Cilacap ya, Bang Emil jelaskan tuh ya. Ya, kalau yang dari Cilacap kemarin kan sama aja seperti kronologinya juga sama gitu kan. Dijanjikan untuk menjadi PNS menggantikan orang yang sudah bukan COVID, kemarin itu narkoba. Dikeluarkan karena narkoba gitu kan. Jadi menggantikan posisi aja, tinggal masuk aja seperti itu. Itu korban yang terakhir Cilacap, dan itu sudah jelas banget. Ada bukti rekaman videonya ada, fotonya ada, semuanya ada, semuanya sangat lengkap. Makanya kalau sekali lagi Oli, kalau kamu menyatakan bahwa ini adalah bimbel, tidak ada bimbel sama sekali, tidak ada sama sekali. Seperti itu. Gitu. Nah, itu ya, karenanya kuasa hukumnya kan udah nggak lagi dalam posisi yang kencang ya gitu ya, yang ngancam-ngancam nggak ada gitu kan katanya datar aja sekarang kan gitu. Bahkan dia bilang bahwa kami mencoba untuk berdamai kan gitu. Dan Jadi saya yakin juga Oli juga sebenarnya tidak jujur dengan kuasa hukumnya. Saya yakin itu. Gitu. Makanya sekarang juga kuasa hukumnya udah nggak gitu kenceng lagi kan untuk perihal kasusnya Oli ini gitu. Kayak Farhad Abbas juga kemarin kan udah nggak mulai ini lagi karena mungkin sudah bukti-bukti sudah diberikan kepada dari pihak kepolisian kepada tim kuasa hukumnya Oli seperti itu. Ya, yang pasti bahwa dari pihak penyidik sudah memeriksa ya seorang yang berinisial KM yang mencetak SK bodong kan gitu ya kan. Di Kemang, wilayah Kemang. Jadi memang sekali lagi ya, semua cerita dongeng-dongeng yang dibuat oleh Oli ataupun kuasa hukumnya
itu memang bohong semua, nggak ada itu namanya bimbel tuh nggak ada gitu kan. Yang jelas mereka itu satu mencatut BKN, kemudian Anies Baswedan, ya dan juga menteri juga. begitu. Dan memang buat kami ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal ya, di mana sejak zaman reformasi ini baru sekarang loh ya ada korban yang begitu banyak ya, 205 orang dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Dan keberaniannya adalah dia berani membuat SK bodong dengan lambang Garuda dan lambang BKN. Itu yang buat kita bahwa pihak polisian segera untuk menangkap dan membongkar ya mafia CPNS gitu. Iya. Bang, ini kayaknya jadi bikin musuh atau gimana ya? Bang? Ada arti khususnya Bang? Masih gimana bang? Baju. Oh iya. Ya jadi memang baju kami desain khusus ya baju murahan lah gitu ya, bukan baju mahal gitu kan. Sebagai pengingat bahwa ini ada isu besar yang mesti diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan cara apa? Ya menangkap ya Oli dan Raf, kemudian membongkar jaringannya gitu. Pak Odi, berarti selain dari pihak pelapor merasa bahwa selain OI yang terlibat dalam kasus ini, di atasnya OI itu masih ada lagi Pak, orang-orang yang di belakang OI yang mengatur ini semua. Nah, Oli kan bilang bahwa dia punya punya link di BKN ya. Pejabat-pejabat. Yang namanya Pak Ari. Ternyata begitu diselidiki oleh pihak penyidik itu nggak ada. Jadi yang namanya Pak Ari itu yang berkomunikasi lewat WA, ya itu mereka sendiri, kubu mereka sendiri, HP mereka sendiri gitu loh. Jadi udah jelas lah ya bahwa udahlah gitu ya, kalau emang dia yakin bahwa dia benar, datang saja ke sini dong, jangan nunda. Ini udah mungkin yang ketiga kali nunda gitu ya. Nah, jadi besok rencananya dia akan dipanggil kemari. Gitu. Makanya kami sebelum dia dipanggil, kita ingatin lagi nih ya bahwa ada satu perkara besar yang minta segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya, walaupun kepolisian saya yakin udah cepat dan tepat, tapi jangan sampai pihak kepolisian dipermainkan oleh Oli dan Raf gitu. Ini Bukan menunda-menunda. Kan selama ini kan memang kan Oli kan selama ini selalu menunda, jadi akhirnya kasus ini jadi lama seperti itu. Jadi ya saya berharap mohon kasus ini dipercepat karena korbannya juga banyak, dan sebenarnya korban itu lebih banyak dari ini, cuma nggak berani tampil. Sebenarnya masih banyak yang datang ke kami ya, khususnya ke saya pribadi itu banyak. Cuma ada ketakutan sendiri karena kemarin tuh ada ancaman dari Farhad dan segala macamnya itu. Akhirnya ini sebenarnya masih banyak lagi. Kalau misalnya di total lagi ya sebenarnya lebih dari 9,7. Karena yang nggak mau muncul itu sebenarnya banyak seperti itu. Ancaman seperti apa sih? Kemarin kan sempat ya Farhad Abbas nantang gitu kan, ayo semuanya korbannya OI temui saya tanpa kuasa hukum. Ada ketakutan seperti itu gitu kan. Tapi saya ya mau dilaporkan, mau dimasukkan ke penjara. mau dilaporkan balik ke penjara oleh pihak OI seperti itu. Nah, itu juga ya membuat beberapa dari korban itu yang tadinya rencana datang kemari ya ketunda ya. Mungkin Mbak Mila bisa jelasin tuh kenapa? Ya kan ada Iya, Mbak Desi. Soal mereka yang datang. Iya, beberapa korban memilih untuk mundur karena mendapat ancaman akan mau dimasukkan ke penjara karena dianggap menyogok. Padahal kan ini bukan menyogok kan. Istilahnya perjanjian kita memberikan jasa kepada OI yang telah membantu aja gitu sebenarnya awalnya. Dan OI juga kan bukan PNS. Secara perlahan karena mereka takut dibilang akan dijebloskan ke Farhad, dijebloskan ke penjara oleh Farhad. Ya, jadi yang pasti orang-orang yang sudah diperiksa oleh pihak polisian itu pertama adalah manajernya si Oli, manajernya si ND, kemudian juga bendahara ya mereka, kemudian sekretarisnya juga guru bimbel ya, guru bimbel yang sebetulnya guru bimbelnya untuk anaknya Bu ND gitu kan, tapi kemudian oleh Oli dipergunakan figurnya seolah-olah sebagai guru bimbel untuk CPNS, dan dia udah ngebantah, saya tidak pernah memberikan bimbel untuk CPNS. Kalau izin pertegas lagi, artinya saksi dari terlapor sendiri menegaskan tidak ada bimbel-bimbel itu ya Pak ya? Tidak ada, saksi semua jelas tidak ada bimbel. Ya bahkan kemudian pada hari ini adalah konfrontasi ya antara yang namanya Eki tuh ya, Eki yang orang mengaku sebagai orang BKN dengan korban dipertemukan kan gitu ya, dan Eki bilang kan bahwa iya betul memang ada penipuan di situ. Nah, makanya dipertemukan. Jelaslah bahwa perkara ini bukan perkara yang susah untuk diangkat gitu kan, hanya menjadi lambat
karena Oli selalu nunda-nunda gitu.